Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Bengkel Cat Mobil ABR. Nah, ini malam-malam capek-capeknya tapi saya harus berkewajiban untuk memberikan tutorial atau pengalaman saya dalam proses pengecetan plus wet lock coating, sahabat. Cat ulang dan wet lock coating ini hingga 7 layer atau 7 lapis, sahabat. Jadi kalau diestimasi mungkin bisa sampai 7 kali lipat kali ya, sahabat ya, karena prosesnya memang nggak rumit, nggak gampang menurut saya. Nah, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang pengecetan dan wet lock coating untuk layernya terutama, sahabat, karena mustahil banget. Kayaknya sih sedikit nggak percaya, ada beberapa yang nggak percaya tanpa memberikan gambaran transparan cara dan detail aplikasinya, walaupun hanya sepintas gitu loh, sahabat. Nah, kita mulai dari aplikasi lapisan pertama atau layer pertama untuk cat ulang. Dalam cat ulang ini saya mengaplikasikan 3 layer, sahabat, atau 3 lapis, dan settingan itu sudah saya atur dan sudah saya jelaskan ke customer, sahabat. Nah, layer pertama saya aplikasikan dengan cara setengah basah atau medium seperti itu, sahabat. Kemudian setelah itu tentunya kita menunggu waktu, walaupun hanya tabur-tabur tetap harus pakai jeda waktu, sahabat. Tetapi jeda waktu ketika lapis pertama untuk menuju ke lapis yang kedua itu menurut saya nggak terlalu lama sih, sahabat. Cukup dengan 5 menit saja. Tetapi 5 menitnya itu setelah selesai dalam proses aplikasi layer pertama. Kemudian setelah selesai dalam aplikasi layer pertama, kita jeda 5 menit. Kemudian kita aplikasikan lagi layer yang kedua. Nah, layer yang kedua ini diaplikasikannya dengan cara medium. Medium itu ya basahnya itu nggak sebasah nanti ketika aplikasi yang ketiga, sahabat. Karena ketika kita aplikasi yang keempat misalkan, berarti 1-3 lapis itu nggak sebasah yang terakhirnya gitu loh, sahabat. Nggak sebasah aplikasi yang keempat, tetapi lebih kering gitu. Kalau misalkan bahasa gampangnya lebih kering daripada aplikasi yang terakhir. Jadi itu aplikasi pertama, bahasa gampangnya ditabur untuk meratakan media, itu juga ada tujuannya. Yang kedua, kita ratakan secara keseluruhan, bahkan cat harus tertutup clear secara merata. Kemudian aplikasi yang ketiga. Nah, aplikasi yang ketiga ini adalah aplikasi penentu, sahabat. Artinya dalam proses aplikasi clear yang ketiga ini harus benar-benar basah, harus benar-benar rata, harus benar-benar bisa menampilkan hasil yang maksimal, sahabat. Karena kalau untuk aplikasi lapisan yang pertama dan aplikasikan yang kedua, itu misalkan ada beberapa media yang nggak ketutup clear, itu masih aman karena nanti masih akan diaplikasikan lapisan yang ketiga. Jadi masih sangat aman banget, walaupun hal itu tidak kita inginkan. Dalam artian begini, aplikasi yang pertama bolehlah kita ada yang beberapa yang kurang ketutup, tapi aplikasi yang kedua kita prioritaskan untuk diratakan semuanya. Baru aplikasi yang ketiga itu wajib semua harus diratakan. Nah, setelah itu kita melangkah ke aplikasi yang keempat, atau aplikasi yang pertama dimulai dari wet lock coating. Jadi sebelum wet lock coating, setelah selesai dalam proses pengecetan itu harus menunggu jeda waktu, sahabat. Jeda waktunya itu minimal 3 hari minimal. Tapi minimal 3 harinya itu juga bisa disambi atau diseling sambil diamplas supaya pengeringannya juga maksimal ketika kita amplas. Tetapi semuanya itu adalah teori dan eksperimen seseorang pribadi masing-masing. Boleh mengatakan minimal 3 hari, minimal seminggu, minimal sebulan, dan seterusnya. Itu adalah eksperimen, bukan teori khusus, sahabat. Seperti itu. Nah, setelah menunggu jeda beberapa lama yang sudah saya tentukan, baru kita amplas. Amplasnya itu nggak seperti amplas kayak model poles, sahabat.
Kalau misalkan poles itu pengamplasannya hanya pada poin-poin tertentu. Misalkan dilekukan handle seperti ini nggak perlu di amplas. Tetapi kalau untuk wet look coating itu wajib semua harus diamplas sahabat. Semua harus diamplas, jangan sampai tertinggal. Kalau ada yang tertinggal, misalkan masih ada yang mengkilap, itu nanti ketika kita aplikasikan dan ketika ada benturan atau apa nanti mudah terkelupas seperti itu sahabat. Jadi setelah selesai dalam proses pengamplasan barulah kita masking. Nah, untuk tutorialnya jika sahabat ABR masih penasaran dan tidak bisa saya tampilkan, mungkin videonya atau fotonya sudah saya hapus karena memorinya penuh, sahabat ABR bisa ngecek di bengkel cat mobil ABR di fanspage saya, itu ada di situ, tinggal dicari, tapi harus diurutin beberapa karena banyak banget yang saya upload di situ juga sahabat. Nah, setelah itu baru kita aplikasi preparation seperti pemaskingan. Oh ya, kalau untuk pengamplasan mobil ini saya amplas pakai 1200, baru 1200, baru 1500 gitu sahabat. Dan itu memakai blok untuk awalan sahabat, karena kalau enggak nanti hasilnya akan seperti bubur gitu sahabat. Jadi harus benar-benar detail dalam proses wet look coating dalam pengamplasan, karena wet look coating ini bisa dikatakan susah, bahkan lebih susah daripada cat ulang sahabat, karena resikonya tinggi, resikonya sangat tinggi. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke aplikasi wet look coating yang saya ceritakan barusan tadi sampai 7 layer. Nah, 7 layer itu dimulai dari cat ulang tadi kan saya udah jelaskan 3 layer. Jadi kan kita PR-nya adalah 4 layer. Nah, 4 layernya juga saya sudah mengemas dengan sedemikian rupa dengan segelincir tutorial atau cara aplikasinya. Itu memang nggak komplit, karena kalau komplit itu memakan waktu yang lama dan spray bootnya juga kurang mendukung ventilasinya atau sirkulasinya. Jadi saya ambil poin-poinnya saja. Untuk benar atau enggaknya atau settingan-settingan saya itu terserah penonton yang melihat, karena untuk lapisan itu juga bisa dibuktikan dengan hasilnya seperti itu sahabat. Nah, kita nggak perlu banyak bicara, tetapi kita harus banyak prakteknya. Praktek yang pertama adalah lapisan yang pertama. Lapisan yang pertama itu sebenarnya sama dengan lapisan waktu cat ulang, yaitu kita tabur sahabat. Tetapi dalam penaburan clear atau drop coat itu sama halnya dengan cat ulang sebenarnya sahabat. Tetapi kalau cat ulang ditabur itu dia nggak akan langsung basah, karena dia ada pori-pori cat, dia ada resapan, dia ada absorb. Jadi ketika kita aplikasikan clear dengan cara ditabur itu masih ada sedikit kering. Tapi kalau untuk wet look coating itu kita tabur langsung basah rata, karena dia teksturnya halus, rata, licin dalam artian licin sekrat dari amplasan itu. Jadi walaupun licin tapi dia mempunyai sekrat, mempunyai baretan yang halus. Jadi ketika kita aplikasikan itu akan rekat sahabat, daya rekat atau adesinya sangat kuat sahabat. Nah, setelah itu jeda waktunya juga sama aja, karena clear yang saya pakai ini clear dari cat ulang sampai ke wet look coating itu bahannya sama. Jadi aplikasinya itu sama dengan aplikasi cat ulang. Bedanya aplikasi ini ketika kita aplikasikan dengan cara ditabur aja dia udah basah sahabat. Nah, yang kedua kita aplikasikan medium rata rata sama kayak cat ulang. Jeda waktunya yang tadinya 5 menit jadi 10 menit kita aplikasikan, jadi totalnya itu bisa sampai 10-20 menitan lah sahabat, dicampur dengan aplikasi cat ulang. Jadi jeda waktu itu bisa dihitung dari pertama kita aplikasi semprot dari vendor misalkan. Nah, kemudian di saat kita sudah melangkah ke bagian pintu depan, berarti yang vendor itu kita sudah mulai menghitung jeda waktu seperti itu sahabat. Jadi kalau
dihitung dari pertama aplikasi bisa 20 menit. Tapi kalau setelah selesai aplikasi clear itu 10 menit. Nah, seperti itu sahabat, itu aplikasi yang kedua. Kemudian kita jeda waktu dari aplikasi layer kedua menuju ke layer ketiga itu 15 menit sahabat. Nah, 15 menit kita tunggu sambil kita santai atau sambil kita ngecek-ngecek hasil yang sudah kita aplikasikan. Kemudian kita aplikasikan lapisan yang ketiga. Lapisan yang ketiga itu lebih basah, lebih slow, lebih santai dibandingkan dengan aplikasi yang layer pertama, lapisan yang kedua, dan lapisan yang ketiga ini berbeda dengan lapisan satu yang kedua. Jadi lebih slow, lebih lambat, jaraknya lebih jauh, seperti itu sahabat. Overlapping seperti kita setting atau tumpang tindih, jarak, kecepatan, pokoknya kita atur berbeda dengan lapisan satu yang dan kedua. Setelah itu kita jeda waktu kembali sampai 15 menit, jadi totalnya bisa 25 menit. Itu sangat lama sahabat, karena clear semakin lama jeda waktu dengan karakter ini sahabat, dengan karakter clear itu sendiri. Misalkan clear karakternya slow, itu akan lebih bagus, seperti itu sahabat. Jadi sangat bagus banget seperti itu sahabat untuk kualitasnya. Nah, setelah itu kita aplikasikan lapisan yang terakhir. Lapisan yang terakhir ini atau lapisan yang keempat itu memang benar-benar sangat lambat, sangat jauh, sangat rapet, dan sangat basah sahabat. Tetapi untuk settingan spray gun dari awal sampai akhir itu sama aja, full wide open, atau semua kita setting dengan cara dimentokin sahabat. Entah itu dari, kecuali pressure sahabat, entah itu dari polanya, entah itu dari pengeluarannya, seperti itu sahabat, dari putarannya itu sama sahabat. Jadi itulah gambaran aplikasi cat ulang plus with low coating. Jadi memang tebal dan menurut saya sih bagus banget hasilnya. Dan untuk Honda Jazz ini yang di upgrade menjadi fit ya kalau nggak salah sahabat, dan termasuk dari cover tris plangnya, dari cover bumpernya, ya membutuhkan waktu yang sangat lama menurut saya sahabat, seperti itu. Jadi memang wow banget lah menurut saya sahabat. Wow banget itu dari cara kerjanya sahabat, dari cara kerjanya, dari cara aplikasinya, dari hasilnya, ya semuanya. Karena untuk membuahkan hasil yang maksimal itu memang butuh proses yang enggak sebentar menurut saya sahabat. Dan sahabat APR juga bisa melihat hasilnya setelah di finishing, setelah dipoles. Dan ini saya sih molesnya itu juga memakai rotary, memakai dual action, memakai obat khusus. Jadi nggak sembarangan yang saya pakai untuk bahan, dari bahan cat, bahan poles, bahan apapun juga harus diperhitungkan sesuai dengan budget yang diberikan ke saya sahabat, seperti itu. Nah, mungkin itu saja sahabat untuk bincang-bincang tentang cat ulang plus with low coating hingga 7 layer sahabat. Nah, nanti di kesempatan waktu saya akan jelaskan lagi tentang with low coating kalau ada, atau cat ulang yang lainnya, supaya sahabat APR juga bisa memahami, sama-sama belajar, sama-sama mengerti. Beginilah cara with low coating, beginilah cara cat ulang, beginilah cara dan proses-proses body repair, seperti itu sahabat. Jadi kita sama-sama tahu, berbagi pengalaman. Apa yang saya tahu saya kasih tahu ke sahabat APR, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video saya bermanfaat untuk sahabat APR. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuli otomotif.